Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa setia RRI Net. Senang sekali saya Priyo menjumpai Anda malam hari ini di obrolan budaya. Apa kabar? Salam sehat semuanya. Pemirsa, kali ini kami akan mengangkat salah satu kesenian khas di Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah yang sebenarnya kesenian ini sudah ada sejak tahun 90-an. Namun ternyata banyak yang tidak mengetahui eksistensi dari kesenian ini. Bahkan masyarakat Purbalingga juga masih banyak yang belum tahu ya. Dan untuk itu sebagai bentuk apresiasi sekaligus mengenalkan kesenian tradisi ini kepada Anda semuanya di seluruh Indonesia. Malam hari ini obrolan budaya produksi RRI Purwokerto, kami angkat topik eksistensi kesenian cengklung langsung dari Desa Karangcegak, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Selamat menyaksikan. Ya, ya, ya. Le, le. Hae, hae. Ya, 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 ya. Weh. Le, le, le. Hae, hae. Ya, 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 ya. Ut. Le, le, le. Hae. Ya, ya, ya. Ut. Hae. Hae. Jagong sila hura hura, Pancasila dasar negara. Ramah sambung papan ramane, saya wulan pinangkatan, sun cobane kawulang anggit wangsalan. Ramah lesus kalir
nenggalengan nyambut gawe bebarengan Lisus kali ramanik gedung jero banyu milih menang soten atine bolar baleran Ramat jalur gunung sakulon banjar patoman Woi Apa kata Ketua Komisi 1 DPR, Dr. Abdul Haris Al-Masyari, tentang siaran radio yang masih menarik bagi berbagai kalangan, termasuk anggota Dewan? Jadi saya ini sudah hampir 1,5 tahun, hampir nggak pernah nonton TV. Mau tahu kenapa? Nonton TV itu capek. Sementara kalau saya sampai rumah, pengen saya istirahat. Terus kalau saya harus nonton TV harus fokus, orang Jawa bilang menceleng meripate. Matanya harus berakomodasi penuh. Solusi saya sekarang itu sampai rumah tiduran, terus nyetel radio ada di telinga sampai tidur saya. Sampai saya tidur ya bangun-bangun masih kresek-kresek itu radio karena radionya udah tutup. Gitu. Nah itu hampir 1,5 tahun saya tidur ditemani radio. Sekarang teman setia saya malah radio bukan TV. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, tadi baru saja kita saksikan penampilan kesenian cengklungan yang dibawakan oleh kelompok Wirama Rempeg. Dan mereka tadi sangat luar biasa penampilannya ya. Kita boleh beli aplaus dulu, bapak-bapak yang di sini boleh beri aplaus ya. Iya. Dan pemirsa yang pasti di era perkembangan teknologi saat ini, masih kita jumpai ada pihak-pihak yang masih concern ya dengan pelestarian budaya, salah satunya kelompok Wirama Rempeg ini. Dan kita akan membahas keberadaan grup cengklung ini. Saya akan ajak berbincang dengan ketiga narasumber yang sudah berada di samping saya. Saya akan perkenalkan dulu narasumber yang pertama pada kesempatan kali ini. Yang pertama sebuah kehormatan ya bagi saya karena alhamdulillah Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, Bapak Tri Gunawan Setiadi SHMH bisa hadir bersama-sama kami pada saat ini. Apa kabar Bapak? Salam sehat. Boleh dipakai mikrofonnya Pak? Ya. Baik. Apa kabar Bapak? Salam sehat. Alhamdulillah sehat. Iya, terlihat nih Pak, sangat fresh hari ini ya Pak ya. Ini karena ketemu dengan RRI Purwokerto ini jadi menjadi semangat ini. Amin, amin. Apalagi berbicara terkait dengan budaya ini. Saya menjadi lebih tertantang untuk bisa menyampaikan beberapa hal pada saatnya nanti. Iya. Terima kasih Mas. Apalagi ini disaksikan pemirsa seluruh Indonesia ya. Mudah-mudahan setelah ini jadi viral nih kesenian cengklungan Insya Allah. Baik, di samping Bapak Tri ini juga sudah hadir Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Beliau adalah Bapak Wasis Andri Wibowo SPD. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam Mas Priyo, salam budaya. Salam. Oke, luar biasa. Baik, ya. Ketemu lagi ya Pak ya? Siap. Ya, oke, mudah-mudahan tidak bosan ini. Wah tidak, kalau apalagi oleh kebudayaan. Betul yang disampaikan Bapak Kadinas, bahwa kalau berbicara kebudayaan kita akan tertantang untuk bagaimana eksplorasi dan melestarikan. Baik, sangat excited ya Pak ya? Siap. Oke, dan selain Bapak dari Dinas Pendidikan dan juga Kebudayaan juga sudah hadir, ini dia. Yang tadi mungkin Anda sudah menyaksikan penampilannya, ada Bapak Rudi. Beliau ini adalah pembina grup kesenian cengklung Wirama Rempeg. Assalamualaikum Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Salam sehat ya Pak ya. Salam sehat. Salam budaya juga Pak. Salam budaya. Oke, luar biasa ya.
Tadi kita sudah berkenalan dengan ketiga narasumber dan saya akan tanya-tanya dulu nih, tapi ke Pak Rudi dulu nggak Pak? Siap. Mohon izin nggak Pak? Silakan. Iya, Pak Rudi nih, Bapak kan ini selaku pembina kesenian cengklung dari Wirama Rempek ya, Iya. di Desa Karangcegak ini. Nah, mungkin Pak Rudi bisa menggambarkan kepada pemirsa dan juga pendengar sebenarnya seperti apa sih kesenian cengklung ini? Gimana sih ya? Kalau cengkelung ini kesenian yang unik. Oke. Unik ya. Uniknya di mana Pak? Uniknya peralatan yang seharusnya dipegang orang satu, Iya. dibagi 3, berarti dipegang teman 3. Oke. Selanjutnya? Yang seharusnya alatnya ini kan cuma 6, berarti yang seharusnya dipegang orang 2 kalau peralatan Iya. alat gamelan lainnya, ini berarti dipegang oleh orang 6. Oke. Oh, ya. Baik, jadi secara peralatan ini lebih simple ya Pak ya? Lebih simpel, tapi kalau secara mainnya, kalau enggak ini lebih sulit sebetulnya. Lebih sulit ya? Iya. Oke, lebih simpel tapi lebih sulit ya? Iya. Wah, ini sangat menantang sekali berarti ya, karena tidak semua orang bisa memainkannya ya. Nah, Lalu sebenarnya sejak kapan nih Pak kesenian cengklung ini ada di desa ini nih, khususnya di Karangcegak Kutasari nih? kalau enggak lupa sekitar tahun 78, 79. Tahun 7? 78, 78. 79, ya. Oke, berarti sudah lama ya? Lama Sudah banget, beberapa iya. dekade ya Pak ya? Iya, betul. Oke, nah lalu kalau Pak Rudi sendiri nih selaku pembina ini membentuk grup Wirama Rempek ini sejak kapan Pak? Kalau saya termasuk penerus ya, berarti Penerus, berarti sejak Bapak generasi keberapa ini kalau boleh tahu? Tahun 84 kalau nggak salah. Bapak mulai eksis Iya. Wirama Rempek ini Iya, tahun iya, 84 betul. ya? Iya. Oke, mungkin sebagian dari Anda ada yang belum lahir ya, tapi ada juga yang kalau yang generasi Z belum lahir nih ya. Oke, berarti sudah sangat lama juga ya Pak, sudah 30 tahun lebih ya Pak ya, Iya, eksis betul. ya untuk Wirama Rempek ini ya. Waktu itu saya pun masih kecil. Bapak waktu itu Ya, ikut-ikutan. masih ikut-ikutan, tapi sudah ikut main atau baru Ya, lihat-lihat? ikut main juga. Ya. Ikut main ya. Betul. Oke, baik. Lalu kenapa sih Pak grup cengklung Bapak ini dikasih nama Wirama Rempek ini? Mungkin bisa dijelaskan, mungkin kan yang di luar sana yang menyaksikan acara ini bukan hanya orang Jawa nih, biar Iya. tahu maknanya Wirama Rempek ini apa Pak? Sebelumnya waktu baru bikin itu namanya memang celuntang. Celuntang? Ya, dari kampung Oke. ini namanya celuntang. Sehubungan dengan ditutuk itu namanya Wirama, Oke, kekompakan itu rempek, jadi dinamakan Wiromo Rempek begitu. Wirama Rempek. Wirama, iramanya kompak. Kompak, gitu. oh Iya. rempek itu kompak ya? Rempek itu Bisa diartikan demikian? kompak ya. Oke, kalau cengklung sendiri tadi lebih artinya apa nih Pak? Cengklung, ceng itu kalau di sini lenceng itu lurus. Oh, ceng itu lurus, Ya, oke. lurus. Baik. Nah, Iya. kelung itu mengkelung. Memang kalau dipukul itu barang lenceng, tapi diduduk itu mengkelung. Gitu. Oh, sebentar. Cengkelung, mengkelung. Apa ya? Ini ya, melengkung. Nggih. Melengking mungkin. Ya, Keluar melengking. bunyi maksudnya ya. Iya. Dipukul terus melengking. Ibarat suara orang itu suaranya tinggi ya, melengking Ya, gitu ya. jadi Mungkin makan. lebih seperti itu ya. Belum, ya. Oke, baik. Ya. Mungkin Anda bisa nanti bisa cari di kamus, ada nggak ya? Oke, mungkin ada juga kalau cengklung bahasa Jawa ini bisa kalau saya mengartikan ini kalau menunggu terlalu lama ya, itu cengklungan ya. Iya betul, cengkelungan. Beda Iya. lagi ya. Oke ya, itu mungkin yang di rumah agak bingung ya. Tapi nggak apa-apa, itulah ini khasanah ya daerah. Iya, betul, Ini ya. kita memang bahasa daerahnya sangat macam-macam di Indonesia ya. Jadi Betul. perbendaharaan bahasa daerah nanti makin kaya ya malam hari ini. Oke. Terus untuk filosofi nih dari kesenian cengklung sendiri apa Pak? Tadi selain tadi nama udah dijelaskan dari kata ceng dan klung tadi. Nah kalau filosofinya sendiri kesenian ini apa? Ciri khas dari cengklung ini apa Pak? Apa sih ya? Ada nggak Pak ciri khas yang beda dengan kesenian? Ini kalau di wilayah Jawa Tengah bagian selatan ini kan kayak Banyumas. Kan ada yang sejenis kan seperti calung apa ya? Nah kalau cengklung terus ada angklung juga ya, terus tek-tek juga kan Pak, karena ini kan menggunakan bambu gitu, kentongan juga. Nah, apa perbedaan dengan kesenian-kesenian lain nih Pak?
yang membedakan? Kalau untuk persamaan saya rasa nggak ada. Nggak ada, Ya, oke. kalau untuk kabupaten lain saya nggak tahu, tapi Ya. khususnya di Purbalingga saya rasa hanya ini kayaknya. Oke, khasnya berarti Khasnya- yang membedakan adalah ada kendang ini ya Pak ya? Atau apa nih? Kan karena Khasnya itu bambunya. Bambunya. Alat bambunya ya seperti unjukin, bambunya Pak. kan ini beda dengan angklung ya Pak ya? Iya, beda. Karena dipukul saja ya Pak ya? Oke, baik. Terus kalau perbedaan kesenian cengklung yang sekarang dan yang dulu Bapak waktu baru mengenal cengklung, apakah ada bedanya atau ada mungkin modifikasi gitu Pak? Ada istilahnya penambahan alat atau bagaimana Pak? Kalau penambahan alat sementara tidak. Tidak. Masalahnya saya Dari dulu kepengen sampai yang- sekarang seperti ini aja? Ya, yang murni kepengennya dari dulu yang murni seperti ini gitu. Oke. Berarti tidak ada penambahan alat elektronik juga tidak ada Pak? Misalnya diperlukan tidak juga? Sementara, nah kecuali diperlukan. Kalau nggak Oke. diperlukan sementara saya persiapannya yang apa ya? Yang asli. Yang asli cengklung aja gitu. ya? Ya. Yang original ya Pak ya? Original. Biasanya orang original lebih enak ya Pak ya? Ya, betul. Oke, nah kalau di masa pandemi ya seperti sekarang Pak, ini kan pastinya mungkin banyak ya, bukan hanya kesenian cengklung tapi banyak kesenian lain yang Betul, ya. ikut terdampak kan karena mungkin jarang tampil. Nah kalau kesenian cengklung sendiri seperti apa Pak? Apakah Bapak masih sering tampil sama pandemi atau hanya latihan-latihan saja atau bagaimana? Ya kalau selama pandemi paling ya latihan. Kalau untuk pentas-pentasan sementara ya lagi nggak ada. Oke, selama pandemi sudah pentas berapa kali Pak? Apakah hanya virtual misalnya atau Itu hanya pun latihan? enggak. Belum ya? Iya. Bisa dibilang ini malam ini tampil pertama kali selama pandemi? Iya. Oh, oke, luar biasa. Spesial ya untuk RRI ya. Mudah-mudahan nanti yang di rumah tertarik nih untuk mengundang Wirama Amin, Rempek nih amin. untuk hadir di Iya. kotanya masing-masing ya. Amin. Oke, nah biasanya tampil di mana aja sih Pak selama ini? Kalau ya ada di hajatan, ada di keperluan kelompok, ada ya enggak tentu sih. Nggak tentu Enggak ya? tentu ya. Oke, baik deh. Ya, sekarang kita beralih dulu nih Pak Rudi. Kita ngobrol sama Pak Wasis sama Pak Tri juga nih yang sudah hadir di Karangcegak ini ya. Dan pemirsa, di samping Pak Rudi ada Pak Wasis nih selaku Kepala Bidang Kebudayaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Pak Wasis, berdasarkan data yang ada nih Pak, kesenian khas Purbalingga ini apa saja sih yang saat ini sudah diambang kepunahan? Apakah cengklung ini termasuk yang diambang kepunahan? Apa memang masih banyak nih grup cengklung di Purbalingga ini? Baik, saya sampaikan selamat malam dulu ya untuk pemirsa dan juga yang hadir pada kesempatan ini. Jadi kami dari bidang pembinaan kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga. Terkait dengan hal tersebut berdasarkan data memang ada beberapa kesenian Mas Priyo yang harus menjadi perhatian Bapak. Jadi kami mendata ada kesenian-kesenian yang itu diperkirakan itu diambang kepunahan bahkan hampir punah. Kita ambil contoh, jadi kita ada kesenian yang namanya kerumpiung. Oke. Kerumpiung ya, jadi selain cengklung Iya. itu ada kesenian kerumpiung, itu juga dominan alat musiknya jadi bambu juga. Oke. Hanya pembedanya itu dia memakai sejenis angklung yang berangkai. Baik. Dan khasnya itu angklung hanya bisa dimainkan secara kelompok bertiga. Jadi tidak bisa sendirian karena angklungnya panjang. Jadi Oke. dan itu kita sudah revit juga dan sudah kita usulkan sebagai salah satu warisan budaya tak benda. Kemudian ada juga brain. Brain juga kita perkirakan itu kesenian yang hampir punah juga karena pemainnya ternyata sudah sepuh sudah Oke. usia sepuh juga dan alih generasinya yang masih belum Baik. secara lancar. Kemudian ada juga kegiatan ujungan. Kemarin kita revit ujungan. Jadi kegiatan ujungan ini aslinya memang meminta hujan itu ya untuk Oke. jadi tetapi ini juga di tempat kami juga sudah hampir mengalami kerusakan dan kita sudah adakan revitalisasi juga. Ada juga kesenian
Selain itu yaitu aplang, kemudian ada manongan, Iya. ya, kemudian ada kesenian dames nih Pak, dames. Iya. Dames Waktu juga itu dames. pernah kita bahas juga Iya, ya. dari Baik. kita pernah angkat Bapak, jadi Iya. perlu kami laporkan bahwa kegiatan dames juga pernah kita angkat, diketahui sebagai satu topik ya pada saat obrolan budaya sebelumnya. Dan ada beberapa lagi Mas sebenarnya yang masih perlu kita perhatikan dan kita upayanya melalui arahan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga, kita di bidang pembinaan kebudayaan itu ada salah satu program yang merupakan unggulan juga Iya. dan bersifat nasional juga, yaitu revitalisasi tadi. Oke. Ya, sebagai salah satu program di mana wujud perhatian dan apresiasi pemerintah Kabupaten Purbalingga khususnya untuk melestarikan. Seperti itu Mas. Iya. Lalu khusus terkait cengklung ini, seperti apa sebenarnya kondisi cengklung? Apakah hanya Wirama Rempek saja yang masih eksis atau ada grup-grup lain di desa atau kecamatan lain, Pak? Baik, jadi untuk kesenian cengklung ketika kita coba searching juga ya di googling dan sebagainya, itu memang eksis di Karangcegak ini satu Pak, Wirama Rempek. Satu-satunya Satu, di ya karena Purbalingga? begini. Oke. Kekhasan dari inilah kesulitan memainkan nada itu Oke. butuh kekompakan betul luar biasa. Karena dari orang 6 itu setiap orangnya itu hanya memegang 2 wilah. 2 wilah itu 2 nada. 2 nada. 1 wilah itu 1 batang bambu. Padahal Nah, nada kan ada 7 Nah, ya tangga makanya, nada. jadi itu tapi dibagi-bagi betul, berapa orang ya? Oke. Betul. Jadi salah satu yang membuat itu khas cengklung itu adalah karena tingkat kesulitan untuk menyamakan menjelaskan betul Bapak sampaikan. Oke. Jadi mengklikkan lah ya, mengklikkan antara chemistry pemain-pemainnya itu harus menyatu. Dan itu memang ada kesulitan khusus yang mungkin ini perlu dilestarikan seperti itu. Dan untuk ketika kelompok-kelompok lain sampai saat ini yang kami data memang kelompok Wirama Rempek ini. Ya. Karena yang dari kelompok-kelompok lain seperti saya wawancara langsung dengan para pegiat seni di daerah Karangcegak ini memang yang eksis ya Pak ya. Jadi kami boleh sampaikan yang eksis karena sebelum-sebelumnya juga mungkin lebih dari 1 Pak. Tapi terkait karena waktu itu kan banyak yang sudah tidak eksis. Baik. Jadi sampai saat ini terdata hanya di Wirama Rempek. Kami tidak menutup kemungkinan kita ada perubahan data karena yang kita amati sampai saat ini sampai kegiatan revitalisasi itu kelompok 1 ini. Begitu Mas Priyo. Oke, Ya. baik. Jadi luar biasa Iya. ya kenapa kita angkat cengklung Iya, malam ini sebagai siap. topik ya. Iya, supaya mungkin masyarakat lebih tahu Betul dan siapa tahu nanti sekali. ada generasi penerus yang tertarik belajar. Betul, iya. Oke, baik sekarang saya ke Pak Pak Tenggi, masih. Tri Gunawan Setiadi selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga ya. Pak, tadi Pak Wasis kan sudah menyinggung nih masalah revitalisasi budaya. Nah, bisa nggak Bapak menjelaskan seperti apa program revitalisasi tersebut? Terima kasih. Selamat malam para pemirsa semuanya. Selamat malam Mas Priyo ini. Malam, terkait Pak. dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Rudi, oleh rekan kami Pak Wasis terkait dengan revitalisasi khususnya di kesenian cengklung yang ada di Desa Karangcegak Kecamatan Kudasari ini. Ini setelah kami memang tadi sudah disampaikan oleh Pak Wasis. Kami setelah melakukan pendataan kami mencoba untuk mencari melalui berbagai daya, berbagai upaya teman-teman kami di sini ada penilik seni budaya dan sebagainya yang ada di koordinator wilayah kecamatan. Kami melalui sekolahan, kami melalui kepala desa. Memang ya ini sebuah kesenian langka. Kesenian cengklung itu merupakan kesenian langka yang tumbuh dan berkembang hanya di Desa Karangcegak ini. Dan ini dari kelompok Wirama Rempek ini memang yang sampai dengan saat ini masih eksis untuk bisa nguri-uri kesenian cengklung ini. Dan revitalisasi yang ingin kami lakukan adalah agar tidak terjadi kepunahan terhadap kesenian tradisional yang menurut kami ini cukup agung cukup bagus. Dan harapan kami dengan adanya revitalisasi dengan difasilitasi oleh pemerintah daerah yang kami sampai dengan saat ini tetap eksis untuk bisa memelihara atau menjaga seni-seni budaya yang ada di Kabupaten Purbalingga akan tetap berkembang. Yang pertama sudah barang tentu kami kepengen dengan revitalisasi itu kami mohon ini kepada kelompok kesenian cengklung yang ada di Desa Karangcegak ini khususnya dari Wirama Rempek ini untuk bisa menularkan
kepada anak-anak kita yang ada di sekitar kita. Sehingga kalau melihat pemain-pemainnya kan tadi kita udah lihat bersama udah sepuh-sepuh ya. Udah sepuh-sepuh. Kalau ketika tidak ada regenerasi kepada generasi-generasi penerusnya termasuk Pak Rudi ini kan sudah generasi yang kesekian dan beliau mulai eksis tahun 84 baru ngikut gitu loh. Harus ada regenerasi berikutnya. Dan nanti ketika misalnya selaku yang mengkoordinir seperti Pak Rudi sudah tidak ada, ketika tidak disebarluaskan ke anak-anak kita yang lebih muda, ya sulit untuk tetap hidup dan berkembang di kesenian cengklung ini di Kabupaten Purbalingga. Keduanya kami juga kepengin pada saatnya nanti setelah kita revitalisasi, betul-betul kita revitalisasi, apalagi di program sekolah ini sebagaimana yang Mas Menteri Nadiem Makarim sampaikan bahwa kita ada kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka. Di mana dalam kurikulum Merdeka itu diberikan keleluasaan, kesempatan kepada teman-teman guru untuk mengembangkan kurikulumnya. Dan saya kepengin bahwa seni budaya yang ada di Kabupaten Purbalingga yang sudah hampir punah ini bisa masuk menjadi salah satu kurikulum lokal yang bisa dikembangkan di sekolah. Ketika sudah berkembang di sekolah, harapan kami ini akan terus lestari, akan terus semakin berkembang gitu loh. Tidak hanya di wilayah Karangcegak, Desa Karangcegak, tidak, tapi mungkin di Kecamatan Kudasari, di Kabupaten Purbalingga pada umumnya. Kami akan kembangkan seperti itu. Dan ini tidak hanya untuk cengklung, tapi untuk kesenian-kesenian yang lain, kebudayaan-budaya yang lain yang ada di Kabupaten Purbalingga, harapan kami ini bisa diuri-uri agar apa? Kesenian tradisional yang diciptakan oleh nenek moyang kita sebagai salah satu sarana untuk mensosialisasikan berbagai program, mengumpulkan orang dengan untuk menyampaikan berbagai permasalahan yang muncul bisa menjadi sebuah hal yang bagus ditularkan untuk di tempat-tempat yang lain. Mungkin itu Mas. Ya, baik, luar biasa ya harapan Pak Tri Gunawan tadi ya, mudah-mudahan ini harapan kita semuanya pemirsa. Baik pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, semakin menarik ya obrolan kita malam hari ini. Namun sebelum kita lanjutkan obrolan kita, saya akan mengajak Anda untuk kembali menyaksikan penampilan grup cengklung Wirama Rempeg. Selamat menyaksikan. Ferdi and Didi Show. IG-nya @pro4f. Yes, jangan lupa juga di follow IG-nya, oke? Lagu Suling Bambu udah gak ngetop lagi. Karena udah diganti sama flute. Oh Suling Bambu udah gak ada sekarang. Oh flute. Lelecu, urutan ada kakek lagi ngomong sama cucunya. Kulelecu. Kulelecu. Saya Didi, dengerin terus Ferdi and Didi Show setiap hari Senin jam 3 sampai jam 5 sore hanya di Pro 4 FM, Ensiklopedia Budaya Indonesia. Yes.
wong urip bareng sebumi. Dongkel-kelang dene ngabung alang-alang wis ajege wong lanang gede kayane menur kuncung melati magyar ning galung lesu bingung kenang guna kenang duyung gori nata macan galak purbalingga jaganana wong bagus mbok kebabalan suling toyak lodong alit sinangkingan tako kena kang bagus pundi griyane jambe ndawik disigar para selawe ambung siji sing dadi pilihan ati walulu Ricik grimis habis teka sedela maning bapak wis teka nyong kaget aduh rikambak tanapa bungkus petak niku isin apa walulu Ricik grimis habis teka sedela maning bapak wis teka nyong kaget aduh rikambak tanapa bungkus pedak niku isin apa. Menurut kamu hoax itu? Hoax itu berita bohong kan? Hari gini percaya berita bohong, udah nggak zamannya bro. Hoax itu nggak penting, buang-buang waktu aja. Berita bohong jauh-jauh deh. Hoax menurut saya nggak penting, mending share berita yang pasti-pasti aja. Lagian kan nyebarin berita hoax dosa. Nah, buat kamu, jangan asal share atau menyebarkan berita hoax ya. Baca dengan teliti, lalu klarifikasi kebenaran berita, biar nggak jadi korban hoax. Pendengar dan pemirsa, Anda kembali menyaksikan obrolan budaya produksi RRI Purwokerto, dan jangan lupa selalu menyaksikan tayangan ini melalui RRI.net ya, yang tentu saja bisa tayang di UCTV, kemudian tayang juga di Nin Media channel 20, atau bisa Anda saksikan melalui aplikasi RRI Play Go yang bisa Anda unduh di Play Store ataupun App Store. Baik, kembali saya akan ajak berbincang ketiga narasumber yang ada di samping saya, dan kita masih berada di Desa Karangcegak, Kutasari, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, lokasi di mana grup kesenian Wirama Rempek ini masih eksis ya. Baik, sekarang saya ke Pak Rudi lagi nih, Pak Rudi. Masih semangat ya Pak Rudi ya? Oke, tadi luar biasa loh penampilannya Pak. Wah, ini pasti yang di rumah saya yakin makin terpesona nih Pak. Tadi udah 2 kali tampil, masih ada tampilan lagi nanti ya? Iya. Oke, Pak Rudi bisa dijelaskan nggak nih Pak? Tadi kan kita sudah menyebutkan nih Pak alat-alat atau properti yang digunakan untuk penampilan cengklung ini Pak. Mungkin bisa dijelaskan apa saja macamnya seperti yang ada di depan Bapak ini Pak? Bisa dikasih tahu nih ke pemirsa ini apa namanya dan cara memainkannya bagaimana Pak? Monggo silakan. Oh iya, kalau ini kendang. Kendang ya? Kendang sama yang kecil ketipung. Ketipung. Iya. Dan pasti ini jumlahnya ada 3 ya, satu paket ini ya? Iya. Kalau salah satu nggak ada nggak bisa ya? Kurang ya Pak? Harus 3 ya, seperti ini ya? Iya, pincang ya. Satu set ini ya Pak ya, harus selalu ada ya? Oke, kalau memainkannya jelas di ini ya,
pukul pakai tangan ya Pak ya? Ya, kecuali lagi jalan. Oh. Iringan jalan, ya contoh apa malam kan dulunya itu ronda Siskamling. Baik. Pakainya kendang 1. Oke, kalau itu cuma 1 aja ya? 1 digendong. Oh, digendong. Tapi kalau untuk sebuah penampilan, pertunjukan ya, harus 3, lengkap ya. seperti ini ya? Iya, pakai Oke, 3. baik. Selain kendang tadi Pak, apa lagi nih Pak? Tadi yang dari bambu tuh bisa namanya Pak nih? Oh iya, kalau ini salah satunya alat namanya kenong. Kenong? Iya. Oke. Kenong. Baik, ini semuanya namanya satu nama atau ada lain-lain? Kalau yang 3 rangkai ini namanya kenong ya, kenong. Iya. Cuma notnya ada yang kenong. Contoh nih, Oke. pakai kenong 5, terus kenong 1 gitu. Baik, boleh diperagakan mungkin ya cara memainkannya Pak? Boleh? Sedikit, iya. Ya, kalau pas kebetulan Sebentar Pak, mohon maaf mikrofonnya tetap dipakai gimana? Dan saya iya. Oke, gimana ya saya? Nutupnya itu tergantung lagi notasi contoh nih, ini notasi 5. Iya. Pas lagi seharusnya 5 apa bukan? Kalau harus lagi notasi 5 berarti nutup. Oke. Kalau kenong. Kalau Sesuai. enggak berarti teman kita yang lagi nutup kita Gantian, kita gerong diam. ngapa gitu. Diam, Ya. gantian gitu ya? Iya. Karena memang 2 irama saja ya? Iya, 2 irama. Oke, beda dengan alat musik yang memang 7 nada ya, lengkap ya? Oke, luar Beda biasa. kalau yang kecil itu memang saut-sautan. Ini ya, Ya, saut-sautan ya, satu sama lain ya? Satu sama lain. Oke, baik, luar biasa. Kalau untuk lagu-lagu nih Pak, tadi kan kita sudah dengarkan ya suara sinden yang luar biasa tadi. Iya, Nah, iya betul. Untuk lagu-lagu yang dinyanyikan biasanya lagu apa saja Pak? Atau ada lagu khusus untuk cengklung ini? Kalau lagu khusus memang yang sekarang ini namanya memang kulu-kulu. Itu lagu khusus cengklung. Apa? Tapi Kulu-kulu sebetulnya sebetulnya dulunya itu nangnong namanya. Nangnong. Nangnong. Oke. Karena belum tahu itu judulnya, termasuk bukanya itu ya nang sama nong gitu. Oh, jadi dinamakan nangnong. Nada yang pertama itu ya, yang dijadikan judul ya, biasanya seperti itu ya. Iya. Oke, selain lagu tadi apa lagi Pak biasa? Atau kalau lagu-lagu calung, lagu-lagu Jawa, betul, gendingan juga bisa. dibawakan? Gending bisa lagu, bisa Campur sari juga masuk. Campur sari. Sekarang bisa. lebih ini lagi ya, lebih luas lagi ya Pak ya? Nggak hanya terpaku satu genre lagu ya Pak ya? Iya, maksudnya kalau di hajatan kan ada permintaan. Request Jadi gitu. Koplo boleh berarti ya Pak? Kita usahakan harus bisa gitu ya. Misalnya lagi in lagu apa itu bisa dibawakan ya Pak ya? Iya, iya. Oke. Nah, lalu untuk unsur pendukung nih Pak dalam pertunjukan cengklung, selain tadi kan personil, sinden, alat musik, apalagi pendukungnya biasanya ada tambahan apalagi supaya lebih menarik gitu Pak? Kalau di pentasan hajatan, itu memang tambahannya paling ya drum sama penari. Oh, biasanya ada tambahan drum dan penari ya? Penari. Untuk menarik, meskipun awalnya cengklung hanya alat musik dan Iya, sinden alat saja musik. ya? Cuma kalau di hajatan, pentasan di hajatan kan yang dilihat malah bukan cengklungnya, yang nari. Oke, baik. Dan sejauh ini untuk satu kali pentas biasanya berapa personil? Lengkap seperti yang malam ini ditampilkan atau ada penari juga? Kalau termasuk penari ada 14 berarti. Ada 14 personil? Iya. Oke, baik. Ya, luar biasa ya, berarti lumayan makan tempat ya kalau untuk. Iya, lumayan. Ya, jadi kalau yang mau ngundang tempatnya harus luas dulu ya. Biar nanti nyaman ya. Oke, baik, kemudian untuk anggota grup Wirama Rempek ini total berapa Pak yang masih eksis? Dan juga mungkin mereka tugasnya apa saja nih Pak? Kalau grup teman kita 10 personil yang sekarang total masih, 10 personil. Ya, baik. Khusus penutup sama sinden berarti 10 orang 10 ya. Oke, berarti yang penabuh ya nabuh. Iya, penabuh. Kalau sinden yang nggak bisa digantikan ya Pak ya? Satu aja ya Pak? Iya. Atau ada vokalis lain Pak biasanya? Sementara ini cuma satu. Cuma satu ya? Iya. Oke, ya.
baik, tadi setelah ke Pak Rudi, saya akan ngobrol dengan Pak Tri lagi nih. Pak Tri masih semangat ya Pak Tri? Masih dong. Iya, kelihatan Iya, sangat masih, excited benar. nih kalau ngobrolin masalah kebudayaan nih Pak ya. Betul, Apalagi budaya adat kita sendiri ya Pak ya. Betul, betul. Oke Pak Tri, tadi kan Pak Rudi sudah menyampaikan ya bahwa ada beberapa kendala nih. Mungkin diantaranya mungkin regenerasi nih Pak ya. Iya. Karena kan eranya Pak Rudi ya dengan era sekarang kan pasti berbeda. Mungkin betul. zaman dulu belum era medsos, Betul. belum era gadget. Iya. Sementara anak sekarang sukanya main gadget gitu ya. Betul. Suruh main cengklung belum tentu mau gitu kan Pak. Harus ada kayak pemancing apa ya Pak supaya mereka tertarik gitu Pak. Betul. Nah menurut Pak Tri nih bagaimana untuk mengatasi nih, apakah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah menyiapkan strategi khusus nih Pak agar kesenian khas Purbalingga ini bukan hanya cengklung, ini bisa tetap lestari nih Pak? Betul. Nggih, ini terkait dengan pelestarian budaya khususnya di Kabupaten Purbalingga. Kami kalau melihat situasi situasi kondisi saat ini, bagaimana teman-teman para seniman, para budayawan khususnya seni tradisional, saya menjadi sebuah tantangan bagi kami karena sekali lagi tadi sudah disampaikan bahwa revitalisasi itu sangat penting. Untuk mengadakan revitalisasi terhadap seni budaya yang ada di Kabupaten Purbalingga ini sangat penting. Dan itu menjadi sebuah komitmen bagi kami dari pemerintah daerah ya untuk tetap melanjutkan revitalisasi ini. Sekaligus memberikan memancing kepada anak-anak kita untuk mempunyai keinginan atau mempunyai rasa penasaran yang tinggi terhadap seni budaya yang ada di Kabupaten Purbalingga. Tadi sudah saya sampaikan, kami mungkin bisa melakukan terobosan melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui kurikulum muatan lokal yang ada di masing-masing sekolah untuk bisa mengembangkan seni budaya seperti cengklung ini. Keduanya, ya karena kalau mungkin hanya menggunakan alat-alat modern tadi yang disampaikan, kalau misalnya garis pokoknya dulu hanya karena bambu sama kendang dan ketipung misalnya gitu enggak. Itu anak-anak kita mungkin tidak menjadi tertarik apalagi dengan lagu-lagu yang zaman kuna-kuna dulu ya Pak Rudi ya. Itu menjadi tidak tertarik sehingga tadi sudah disampaikan oleh Pak Rudi mungkin pada saat hajatan juga kita tambahkan dengan adanya drum. Itu untuk meramaikan, meramaikan. Tapi intinya alat-alat tradisi itu tetap harus ada. Tetap harus ada karena kekhasan dari sebuah cengklung ya disitulah alat tradisionalnya itu yang pertama. Yang keduanya terkait dengan untuk pengembangannya, di samping itu tadi sudah disampaikan di sini kan ada unsur penabuh, ada unsur sinden. Dan sinden itu sekarang harus akomodatif. Harus akomodatif. Mereka bisa menyanyikan lagu-lagu yang zaman sekarang, zaman nol ya, kekinian yang disenangi oleh anak-anak muda kita. Misalnya lagu Campur Sari bawaannya Mas Didi Kempot misalnya itu. Atau mungkin Darboy Gang. Yang sekarang yang lagi viral, itu. Yang lagi viral itu bisa dikembangkan juga dikolaborasikan dengan alat tradisional tapi lagu-lagunya modern. Dan mereka harus adaptif juga. Harus adaptif dalam artian mampu untuk membawakan lagu-lagu zaman sekarang sehingga tidak ditinggalkan oleh para penggemarnya. Malah justru akan semakin tertarik. Oh ternyata cengklung itu tidak menggunakan hanya lagu-lagu zaman Jawa kuna kayak gitu Jawa kuna misalnya kayak gitu tidak. Tapi menggunakan Jawa modern atau bahkan lagu-lagu menggunakan bahasa Indonesia yang tampilannya dengan tampilan modern tapi dikemas dengan alat-alat tradisional. Ini yang kita perlu mempunyai komitmen yang tinggi untuk tetap bagaimana mengembangkan seni tradisional di Kabupaten Purbalingga ini untuk tetap hidup dan berkembang. Mungkin begitu Mas. Lalu apakah Pemkab Purbalingga melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan ini mengalokasikan dana khusus Pak untuk revitalisasi ini untuk kesenian-kesenian yang hampir punah ini Pak? Iya, kita sudah beberapa tahun ini ya Mas Wasis di Dinas Pendidikan kita mengalokasikan anggaran untuk itu. Untuk revitalisasi. Kita harapannya dengan ini misalnya nanti ini menjadi sebuah obrolan budaya dari RRI ini menjadi viral gitu menjadi terkenal. Kenapa tidak kita tambahkan lagi untuk mengembangkan ini menjadi lebih tidak hanya go lokal. Paling tidak go internasional kesenian ini. Amin. Iya, bisa dikembangkan melalui medsos dan sebagainya. Sarana sekarang untuk mempromosikan kesenian yang ada di Kabupaten Purbalingga sangatlah terbuka. Dan kami yakin pemerintah Kabupaten Purbalingga akan komitmen untuk mengembangkan dan memelihara serta menguri-uri budaya
adiluhung yang ada di Kabupaten Purbalingga ini. Oke. Kami punya komitmen seperti itu, Mas. Iya, baik. Dan nanti juga acara ini akan tayang di YouTube juga selain tayang di RRI.net. Jadi nanti setelah tayang di RRI.net juga akan kita upload ke YouTube kami juga, Pak. Oke, terima kasih. Jadi insya Allah bisa akan ditonton mudah-mudahan seluruh dunia. Ya, amin. Itu yang kita harapkan ya. Oke, selanjutnya ke Pak Wasis, Pak. Nih. Siap, ya. Ya, Pak Wasis, kalau berdasarkan pengamatan Bapak di lapangan nih, kenapa sebenarnya kesenian-kesenian yang ada di Purbalingga termasuk Cengklung ini kok banyak yang nyaris punah? Apa sih kira-kira kendala sebenarnya yang dihadapi oleh para seniman ini, Pak? Baik, terima kasih Mas Priyo waktunya. Jadi memang kendala utamanya ketika kita amati di lapangan regenerasinya, Pak Priyo. Betul disampaikan tadi Bapak Kepala Dinas bahwasanya memang ketertarikan, peminatan anak muda itu yang perlu kita angkat. Jadi kendala di situ. Kemudian kendala yang kedua faktor usia seniman aslinya itu. Kebetulan banyak kan usia sudah sepuh ya. Senior ya. Sudah sepuh dan sebagainya sehingga istilahnya untuk tingkat mobilitas dan kerja kan berkurang juga. Baik. Yang ketiga, faktor ketiga adalah juga tidak lepas dari situasi dan kondisi, Pak. Jadi misalkan kayak kesenian tradisional itu kan dari banyak aspek bisa kita lihat. Contohnya yang gampang dia dari manajemen. Dari manajemen untuk pementasan karena sangat terpengaruh dengan order pentas. Ya, jadi ini salah satu pemicu juga. Ketika banyak order tawaran pentas, secara tidak langsung itu memberi kesempatan dan ruang untuk mereka berkarya yang akibatnya banyak yang tertarik, Pak. Nah, kondisi saat ini salah satu aspek adalah juga tingkat order ini apalagi terkendala situasi pandemi ya COVID sehingga itu sangat berefek sekali, sangat berpengaruh sekali. Ketika banyak ditanggap istilahnya ya, itu akan memperbesar peluang untuk bisa dinikmati. Tapi manakala tanggapan berkurang atau mungkin bahkan nyaris tidak ada, sangat tidak mungkin manakala kesenian itu dapat berkembang dengan baik. Nah, disinilah kehadiran pemerintah Kabupaten Purbalingga mencoba untuk disampaikan dari Bapak Pimpinan, kita ada kegiatan-kegiatan ya paling tidak kita memberikan perhatian lah untuk sedikit banyak pelestarian. Jadi memang kami di dinas itu juga berusaha keras memperjuangkan untuk mata anggaran yang terkait pemeliharaan dan pelestarian. Ya, jadi kami berusaha keras agar mata anggaran tersebut masih tetap ada walaupun mungkin secara volume ya tidak setinggi manakala situasi normal ya, Pak ya. Jadi seperti itu. Jadi yang kami upayakan dari bidang dalam langkah pelestarian hal semacam itu. Dan juga yang terakhir adalah faktor komunikasi. Jadi kami ketika di dinas itu memang berupaya keras untuk bagaimana melink lah dengan seniman tradisional karena banyak kesenian terkendala perlu kami sampaikan hubungan komunikasi. Jadi karena sifat kesenian kan tradisional lah. Jadi faktor komunikasi juga menjadi peran yang menentukan juga untuk keberlangsungan pelestarian. Seperti itu Mas Priyo kurang lebihnya. Jadi iya, baik, luar biasa tadi apa yang disampaikan Pak Wasis, Pak Tri Gunawan juga ya, dan mudah-mudahan ini menjadi harapan kita semuanya, para pemirsa dan juga pendengar setia. Dan Pak Rudi akan siap-siap mau tampil lagi ya Pak ya. Oke, jadi pemirsa yang di rumah ya, kita akan lanjutkan obrolan kita. Tapi sekarang kita akan kembali menyaksikan penampilan yang luar biasa dari kelompok Wirama Rempek. Dan nanti setelah ini kita akan lanjutkan obrolan kita kembali. Tetaplah bersama kami. Tuh, mama sih kurang waktu buat ngawasi anak. Jadi salah pergaulan si Adi, lari ke narkoba. Papa juga kan, sibuk terus. Anak dimanjain, semua serba gampang Adi dapetin. Salah pergaulan kan? Percuma juga kita ribut. Adi sudah dibawa polisi, Ma. Ayo dong Pak, kita harus gimana? Awasi anak Anda dari bahaya narkoba sebelum fatal akibatnya.
ditinggal bulan-bulanan ya Mas pating layung ditinggal bulan-bulanan gori natak pacan galak purbalingga jaga-jaganana wong bagus mbok kebebelan gones jaganala jaganana wong bagus mbok kebebelan waru putra tandurane wong Astina angel temen ngawula dudu desane Kunes angel temen ngawula dudu desane modele wong Purbalingga senajan tua nanging ora kurang reka gendhange tarbange panggeronge melung-melung suarane kok tambah bingung. Pendengar dan pemirsa, kita sudah sampai di sesi akhir dari obrolan budaya malam hari ini. Tapi masih ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada para narasumber kami. Saya ke Pak Rudi dulu nih Pak. Ini mumpung ada Bapak Kepala Dinas dan juga Pak Kabid Kebudayaan dan mungkin yang menyaksikan acara ini nih. Mungkin Bapak ingin menyampaikan nih ke Pak Kepala Dinas, Pak Tri Gunawan atau ke Pak Wasis juga nih. Apa harapan Bapak nih sebagai pelaku seni, khususnya pembina kelompok Birama Rempeg nih, supaya eksistensi cengklung ini akan tetap lestari sampai kapanpun Pak? Monggo silakan. Iya. Kalau harapan kami cengklung tetap masih kepengin tetap jalan lancar dan saya pribadi pun masih apa ya? Saya giatkan lagi untuk perkembangan cengklung. Oke, mungkin selain itu ada harapan terbesar Bapak apa nih Pak? Mungkin supaya ini kan hari ini kita disaksikan pemirsa seluruh Indonesia. Nah mungkin ada harapan apa lagi Pak? Mungkin setelah dari acara ini mungkin ingin tampil di mana? Mudah-mudahan, kalau saat ini lagi musim pandemi ya mudah-mudahan pandemi sudah jadi punah ya. tadi ya. Terus tanggapan, mudah-mudahan tanggapan ya, hajatan tetap masih lancar gitu ya, orderan ya. Banyak yang mengundang Birama Rempeg. Masalahnya kalau orderan itu yang apa ya, mensupport saya supaya
kegiatannya jalan terus gitu. Oke, nanti tinggal hubungi Bapak aja ya. Iya. Oke, silakan. Nanti yang di rumah nih yang tertarik menghubungi Wirama Rempek nanti ketemu sama Pak Rudi ya Pak ya. Oke, baik sekarang ke Pak Wasis dulu nih Pak. Pak Wasis ini mungkin hampir semua pelaku seni yang ada pastinya kita kan di sini semua terdampak pandemi ya. Dan kita belum tahu nih sampai kapan berakhir, meskipun ada wacana transisi ke endemi, tapi kan belum tahu kapan gitu ya. Nah mungkin dari Bapak selaku Kabid Kebudayaan, ini apa harapan terbesar Bapak untuk para seniman ini dan juga kesenian-kesenian yang hampir punah di Purbalingga? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi harapan kami satu, jangan matikan semangat untuk berkarya. Itu kata kuncinya. Kemudian kalau dari kami di bidang pembinaan kebudayaan, harapannya walaupun situasi pandemi ini, walaupun kegiatannya volumenya kecil, tapi kita berusaha bagaimana memaksimalkan itu. Dan yang jelas kami sangat berupaya karena kegiatan kesenian ini kan tidak berhenti di sini saja Mas Priyo. Jadi kalau tanggung jawab kami di bidang pembinaan kebudayaan bahkan sampai nanti tingkat nasional juga. Karena tindak lanjut dari revitalisasi yang kita gunakan nanti ke depan akan menjadi salah satu usulan-usulan untuk warisan budaya tak benda. Itu. Berarti nanti kalau di tingkat dunianya kan melalui UNESCO ya Pak bisa ya? Sampai bahkan dunia, bahkan tidak menutup kemungkinan sampai dunia. Iya. Oke, baik. Tapi ada rencana juga nih enggak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mau mengundang cengklung mungkin di acara-acara seremonial Pak? Pasti ya. Dengan situasi nanti dan kondisi serta keadaan yang memang kita benar sudah persiapkan. Jadi pada saatnya nanti kita juga akan lebih banyak mengekspos untuk kegiatan-kegiatan kesenian agar masyarakat luas itu paling tidak ya tahulah ada kesenian cengklung di daerah kita yang menjadi aset luar biasa yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Purbalingga. Iya, luar biasa. Nah, sekarang closing statement nih Pak dari Pak Tri Gunawan selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Purbalingga untuk kita semuanya dan juga harapan untuk khususnya kesenian cengklung di Desa Karangcegak, Kutasari dan juga untuk seluruh pemirsa yang menyaksikan acara ini Bapak. Monggo silakan. Terima kasih Mas Priyo. Di akhir acara ini saya kepengen mengajak kepada semua para penggiat seni, para penggiat budaya yang ada di Kabupaten Purbalingga, apalagi kayak cengklung ini kesenian-kesenian yang memang sudah sangat jarang, sangat langka dikembangkan di Kabupaten Purbalingga sendiri. Ini harapan kami, ayo kita kembangkan terus, kita wariskan kepada generasi penerus kita. Melalui berbagai kesempatan. Jangan kita egois hanya dimiliki oleh orang tua, tidak mau menularkan ilmunya kepada generasi penerusnya, akhirnya nanti akan mati. Akhirnya jangan sampai itu mati. Kalau diteruskan kepada generasi penerusnya seperti komitmen kami yang kami sampaikan, manakala ini nanti sudah bisa, ini betul-betul sudah temata dan sebagainya, kenapa tidak kita masukkan kepada kurikulum yang dikembangkan di sekolah melalui kurikulum muatan lokal. Dengan seperti itu harapan kami bahwa kesenian-kesenian yang hampir punah ini bisa hidup kembali. Kami contohkan misalnya tek-tek. Tek-tek di Kabupaten Purbalingga itu sudah merambah sampai dengan ke sekolah dasar. Ke SD, SMP, SMA. Kayaknya hampir semua sekolah di Kabupaten Purbalingga itu memiliki grup kesenian tek-tek. Nah, harapan kami dengan tek-tek bisa berkembang seperti itu. Kenapa tidak misalnya cengklung misalnya seperti itu. Dan ini kami juga mempunyai komitmen pada saatnya nanti misalnya di event-event tingkat kabupaten kami undang grup cengklung untuk bisa tampil di tingkat kabupaten. Atau bahkan mungkin misalnya ketika ada tamu dari kementerian, tamu dari pusat misalnya ada kegiatan di Kabupaten Purbalingga, kita menampilkan seni budaya khas Purbalingga, kita tampilkan juga dari grup cengklung yang ada di Desa Karangcegak ini. Dan saya, ayo semuanya mempunyai komitmen masyarakat Kabupaten Purbalingga untuk nguri-nguri budaya yang ada di Kabupaten Purbalingga ini yang menurut kami merupakan seni yang adiluhung diciptakan oleh para nenek moyang kita untuk bisa menyampaikan berbagai program, berbagai kegiatan yang ada pada saat itu dikembangkan menjadi sebuah alat atau media untuk bisa mensosialisasikan berbagai program. Mungkin itu dari kami ajakannya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Purbalingga, yuk kita uri-uri budaya
dan kesenian tradisional yang ada di Kabupaten Purbalingga. Jangan sampai kesenian kita yang adiluhung ini kalah oleh kesenian-kesenian modern yang berasal dari negara-negara lain. Oke. Itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih Mas Priyo. Ya, terima kasih Pak Tri Gunawan, closing statement yang sangat menyemangati kita semuanya pastinya, khususnya untuk para pegiat seni dimanapun Anda berada dan khususnya untuk kesenian cengklung ya di Karangcegak, Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Nah, semoga obrolan yang kita perbincangkan malam hari ini bukan berhenti sampai di sini saja, tapi ini bisa membuka jalan khususnya untuk kesenian cengklung dan kesenian-kesenian lain yang ada di Purbalingga dan di seluruh Indonesia untuk tetap bisa eksis dan bisa kita banggakan ya sampai kapanpun itu. Sekali lagi terima kasih untuk Pak Tri Gunawan, Pak Wasis, Pak Rudi atas waktunya dan juga jamuannya. Terima kasih kami diperbolehkan hadir di Karangcegak Kutasari ini. Dan pemirsa serta pendengar, tanpa terasa sudah kurang lebih 1 jam ya kita menemani Anda dalam obrolan budaya kali ini, produksi dari Radio Republik Indonesia Purwokerto. Dan saya Priyo dan beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Jangan lupa selalu saksikan obrolan budaya hanya di RRI.net melalui UCTV channel 130, Nin Media channel 20, X Media, rri.co.id dan aplikasi RRI Playgo. Saya Priyo dan beserta ketiga narasumber pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat, salam budaya. Alia Rohali di Pro 3. Pendengar Indonesia Menyapa hari ini bersama saya Alia Rohali akan mengangkat 4 topik aktual. Membahas isu-isu aktual Indonesia. Presiden Joko Widodo kembali berpesan agar hidup live setiap hari Kamis jam 8 sampai 9 pagi. Alia Rohali di Pro 3. Akurat, tajam, berimbang.